Shalom teman-teman. Beberapa waktu yang lalu Mem sempat memberikan pertanyaan, manakah yang benar di antara ketiga statement berikut? Alkitab merupakan sebagian firman Allah, atau Alkitab berisi firman Allah, atau Alkitab adalah firman Allah. Tidak lama setelah Mem post pertanyaan tersebut, ada beberapa chatting yang masuk. Ada yang bilang bahwa Alkitab berisi firman Allah, tetapi ada juga yang bilang bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi tidak ada di antara kalian yang memilih bahwa Alkitab merupakan sebagian firman Allah. Itu artinya yang menjadi tanda tanya, yang menjadi jawaban adalah bagi kalian adalah Alkitab itu berisi firman Allah dan Alkitab adalah firman Allah. Mungkin ada di antara kalian yang bingung sewaktu itu. Yang benar yang mana? Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Yang bilang berisi firman Allah mengatakan bahwa benar Alkitab berisi firman Allah, karena yang ada di dalam Alkitab itu atau isinya adalah firman Allah. Kemudian ada yang bilang bahwa Alkitab itu adalah firman Allah karena difirmankan oleh Allah. Nah teman-teman, ketika kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, bisa jadi timbul pertanyaan yang lain. Benarkah itu firman Allah? Jika benar, mengapa di dalamnya ada perkataannya iblis ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun? Atau ada juga surat-surat yang ditulis oleh para rasul kepada para jemaat. Tetapi kalau kita mengatakan berisi firman Allah, ada juga kemungkinan bahwa di dalam Alkitab itu isinya tidak semuanya firman Allah. Lalu manakah yang benar di antara keduanya? Apakah Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Teman-teman, ketika kita mengatakan berisi firman Allah, artinya sama saja kita menyepakati bahwa di dalam Alkitab itu isinya tidak semuanya firman Allah. Kok bisa? Mem kasih contoh ya. Mem memberitahu kepada kalian, guys, handphone Mem berisi video-video tentang Mem. Apakah di dalam handphonenya Mem itu semuanya berisi tentang videonya Mem? Bisa jadi di dalam handphonenya Mem itu berisi juga video-video yang lain yang bukan tentang Mem. Bisa jadi berisi video misalnya tentang keponakannya Mem, tentang keluarganya Mem, atau tentang binatang peliharaannya Mem. Nah teman-teman, bagaimana dengan statement selanjutnya? Benarkah Alkitab adalah firman Allah? Kalau benar adalah firman Allah, kok di dalamnya ada perkataannya iblis? Kok di dalamnya ada surat-surat yang ditulis oleh Paulus? Kok di dalamnya ada misalnya perbincangan antara Daud dan Yonatan? Teman-teman, memang akan menjelaskan statement ini dalam sebuah ilustrasi. Minggu lalu, Mem jalan-jalan ke toko karena memang ingin mencari sesuatu. Ada keperluan yang harus Mem beli. Teman-teman, ketika Mem mencari barang yang hendak Mem beli itu, tiba-tiba Mem disapa dari belakang oleh seseorang yang nampaknya suaranya agak asing. Dan ketika Mem menoleh, benar saja ternyata itu adalah teman kuliah Mem waktu dulu. Sebut saja namanya Indah. Teman-teman, kami bercerita dalam pertemuan yang singkat itu, kami bercerita, kami berbagi, dan ternyata Indah itu sudah melahirkan begitu banyak karya-karyanya. Dia menulis buku, bahkan dia menjadi pembicara di mana-mana. Teman-teman, yang menarik dari pembicaraan kami adalah ketika kami menceritakan tentang masa lalu kami dulu waktu kuliah. Dia bercerita tentang sahabat-sahabat yang begitu jahil dulu waktu kuliah, bahkan kejadian yang tidak pernah dia lupakan, bagaimana ketika di hari ulang tahunnya dia diceburkan ke dalam kolam. Indah berkata kepada Mem bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak pernah dia lupakan sepanjang umurnya. Nah teman-teman, kemudian Mem pulang ke rumah dan Mem bertemu dengan keluarga Mem.
Karena Mem masih terngiang-ngiang dengan peristiwa yang tadi, akhirnya Mem tidak ingin membendung sendiri perasaan Mem. Mem bercerita kepada mamanya Mem. Mem bercerita bagaimana Mem bertemu dengan Indah, bagaimana Indah menceritakan pengalamannya waktu kuliah dulu ketika dia diceburkan ke kolam di dalam ulang tahunnya, dan itu ternyata bukan kolam renang yang indah, melainkan kolam lele yang sangat bau busuk. Jadi itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang tentu saja tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Teman-teman perhatikan, ketika Mem bercerita dengan mamanya Mem, Mama Mem mendengar cerita tersebut dari Mem. Seandainya Mama Mem menuliskan dalam buku, tentu saja Mama Mem itu menuliskan cerita yang Mama dengarkan dari Mem secara langsung. Teman-teman, sekalipun di dalam buku yang ditulis oleh Mama Mem itu berkisahkan tentang Mem, yang di dalamnya juga ada perkataan dari sahabatnya Mem, tetap saja buku itu terinspirasi atau buku itu ditulis berdasarkan apa yang Mem katakan kepada Mama Mem. Dengan demikian, bisa diklaim bahwa buku tersebut bercerita tentang Mem, atau buku tersebut dikatakan oleh Mem. Mama Mem menulis buku tersebut karena perkataannya Mem. Teman-teman, begitu juga dengan Alkitab. Alkitab bukan berisi firman Tuhan, keseluruhannya merupakan firman Tuhan atau firman Allah. Kita bisa mengklaim dengan sebutan Alkitab adalah firman Allah karena benar dari Kejadian sampai Wahyu diinspirasikan atau diwahyukan oleh Allah. Sekalipun para penulisnya berbeda-beda, sekalipun di dalam Alkitab kita melihat adanya catatan tentang bagaimana iblis mencoba Yesus, tetapi Alkitab merupakan firman Allah. Alkitab adalah inspirasi Allah kepada para penulis. Para penulis menulis bukan berdasarkan rekayasa atau imajinasi mereka, tetapi mereka mendengarkan perkataan Allah, mereka mendengarkan firman Allah, yang artinya buku tersebut adalah benar firman Allah. Karena Allah yang berfirman kepada mereka, dan mereka menuliskannya di dalam sebuah kitab, sehingga kitab tersebut adalah firman Allah.